Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berikut ini adalah penelitian jurnal artikel penelitian kami yang berjudul Automated Decision Making dan Profiling Laws in Indonesia, Europe, and Malaysia. Di sini ada Karina Nandini, Eva Alia Putri, dan saya sendiri Mario Tanggi Ayarastaurus. Kami dari kelas 5 IHMB. Kami akan mempresentasikan hasil jurnal artikel penelitian kami untuk memenuhi ujian akhir semester 5 dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Data Pribadi. Baik, untuk pendahuluan boleh silakan saya persilahkan mulai dari judulnya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan judul penelitian ini diberi judul Perbandingan Pengaturan Automated Decision Making and Profiling dalam Perlindungan Hak Subjek Data di Indonesia, Uni Eropa, dan Malaysia. Judul tersebut dipilih karena secara langsung menggambarkan fokus kajian yang hendak diteliti, yaitu analisis komparatif terhadap 3 yurisdiksi mengenai peraturan hukum, Automated Decision Making and Profiling, yang berhubungan erat dengan perlindungan hak subjek data. Judul ini juga sekaligus memberikan gambaran tujuan penelitian, yakni menilai sejauh mana ketiga yurisdiksi memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap masyarakat di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Latar belakang ini, perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah secara signifikan cara data pribadi diproses oleh berbagai institusi. Salah satu bentuk transformasi yang paling dominan adalah munculnya teknologi Automated Decision Making and Profiling, yaitu mekanisme ketika algoritma mampu membuat keputusan secara mandiri berdasarkan analisis terhadap data pengguna. ADM digunakan dalam berbagai sektor seperti keuangan, rekrutmen tenaga kerja, pelayanan publik, e-commerce, dan kesehatan. Profiling bahkan lebih rutin digunakan dalam media sosial, iklan digital, serta personalisasi algoritmik pada hampir seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia. Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji karena kegiatan ADM dan profiling menyangkut hak-hak fundamental individu, salah satunya adalah hak privasi dan hak untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Keputusan otomatis dapat menimbulkan dampak serius seperti penolakan kredit, diskriminasi algoritmik, pengkategorian yang tidak akurat, dan pengembalian keputusan yang tidak transparan. Kondisi tersebut terlihat dalam praktik platform seperti Instagram dan TikTok yang memiliki jutaan pengguna di Indonesia, di mana aktivitas pengguna diolah menjadi profil digital untuk menentukan konten kebiasaan ataupun preferensi yang akhirnya membentuk pola pengambilan keputusan oleh sistem. Nah, kajian fenomena atau topik penelitian ini tuh Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan sangat pesat dalam penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Sekitar 190 startup telah mengintegrasikan teknologi AI dalam proses bisnisnya, termasuk aktivitas yang melibatkan analisis data prediktif dan penggunaan ADM. Pertumbuhan ini menciptakan kebutuhan hukum yang semakin besar agar penggunaan sistem-sistem otomatis tersebut tidak merugikan masyarakat. ADM dapat secara langsung menentukan kelayakan kredit, tingkat resiko, hingga akses terhadap layanan penting lainnya. Profiling digunakan untuk menentukan perilaku konsumen dan sering berjalan tanpa transparansi. Tidak hanya platform e-commerce, media sosial pun memanfaatkan aktivitas digital pengguna untuk menentukan profil perilaku yang sangat rinci. Profil digital tersebut seringkali digunakan untuk menentukan paparan iklan, konten, politik, bahkan strategi komersial tertentu. Praktik semacam ini membawa resiko bagi pengguna, termasuk potensi manipulasi psikologis dan pembatasan pilihan melalui sistem rekomendasi. Nah, kajian gap analisisnya dalam RAN Indonesia itu menunjukkan bahwa regulasi mengenai ADM dan profiling masih terbatas pada kerangka umum perlindungan data. Undang-Undang PDP tahun 2022 hanya menyebutkan bahwa ADM merupakan bentuk pemrosesan berisiko tinggi yang wajib disertai data protection impact assessment. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang tegas mengenai ADM, tidak mengatur hak penjelasan, tidak menyediakan mekanisme audit algoritma, dan tidak memberikan perlindungan teknis terhadap profiling. Kondisi ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi subjek data karena pengendali data dapat memanfaatkan celah untuk menggunakan algoritma tanpa transparansi dan tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat. Nah, sementara itu dapat dilihat juga dari praktek Uni Eropa yang memiliki standar tinggi melalui GDPR, pasal 22 GDPR, memberikan hak bagi individu untuk tidak menjadi subjek keputusan otomatis serta hak untuk memahami logika yang digunakan dalam proses ADM. GDPR juga memiliki mekanisme audit algoritma dan pengawasan independen melalui Europe Data Protection Board, Malaysia melalui PDPA,
memiliki kekuatan pada sistem persetujuan yang kuat meskipun belum mengatur ADM secara khusus. Kondisi ideal tersebut dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki struktur hukum Indonesia agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi. Penelitian ini juga memiliki unsur kebaruan karena sebagian besar kajian sebelumnya hanya membahas isu privasi dalam konteks perlindungan data secara umum. Tanpa fokus khusus pada ADM dan profiling, ada juga pula penelitian yang mengkaji perbandingan antara Indonesia dan Europe, tetapi belum ada penelitian yang mengkaji secara paralel 3 yurisdiksi, Indonesia, Uni Eropa, dan Malaysia, dengan tujuan menemukan celah regulasi Indonesia secara detail dan merumuskan strategi legal transposition yang tepat. Penelitian ini terlebih dahulu juga belum sepenuhnya menelaah aspek teknis seperti audit algoritma, right to explanation, dan mekanisme akuntabilitas yang menjadi inti dari kajian komparatif ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab 3 persoalan utama. Yang pertama ini, bagaimana pengaturan hukum automated decision making dan profiling di Indonesia, Uni Eropa, dan Malaysia, serta bagaimana kedudukan hukumnya dalam masing-masing sistem hukum. Rumusan masalah ini jadi representasi dari ius constitutum dalam ketiga yurisdiksi. Kemudian kedua, apa saja kesenjangan regulasi Indonesia dibandingkan dengan GDPR dan PDPA yang menggambarkan kondisi ius operatum di lapangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana model pembaruan hukum atau ius constituendum yang dapat diterapkan di Indonesia melalui legal transportation dari negara lain. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan ADM dan profiling lintas yurisdiksi. Tujuan pertama ialah menganalisis dan menjelaskan peraturan hukum terkait ADM dan profiling dalam UU GDPR, PDP, dan PDPA. Nah, tujuan kedua ialah mengidentifikasikan dan mengkaji kesenjangan regulasi Indonesia dibandingkan Uni Eropa dan Malaysia. Tujuan ketiga ialah merumuskan rekomendasi penguatan hukum melalui legal transportation yang berorientasi pada perlindungan hak subjek data. Seluruh tujuan ini merujuk langsung pada rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Kemudian kita masuk ke manfaat. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan juga praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hukum mengenai perlindungan data di era kecerdasan buatan atau AI, serta memberikan kontribusi kepada pengembangan teori mengenai akuntabilitas algoritmik dan hak digital. Serta secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi turunan Undang-Undang PDP, khususnya terkait ADM dan profiling. Nah, penelitian ini juga bermanfaat bagi pengendali data, pelaku industri digital, dan masyarakat luas agar memahami hak dan kewajiban dalam ekosistem digital yang semakin berkembang. Kemudian penelitian ini disusun ke dalam 5 bab utama. Yang pertama, bab berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab kedua menjelaskan kerangka teori dan kerangka konseptual yang menjadi pijakan analitis kami. Kemudian bab ketiga menguraikan metode penelitian yang digunakan. Bab 4 berisi hasil dan pembahasan penelitian yang memuat analisis perbandingan serta kesenjangan regulasi. Bab yang terakhir adalah memuat kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari keseluruhan penelitian kami. Kita masuk ke bab 2, kerangka teori dan kerangka konseptual. Kita masuk ke kerangka teori, jadi penelitian ini memanfaatkan beberapa teori hukum yang relevan. Yang pertama adalah teori perlindungan data pribadi, yang menekankan pentingnya hak subjek data atas privasi dan pengendalian informasi pribadi. Teori ini diadakan karena ADM dan profiling merupakan bentuk pemrosesan data intensif yang secara langsung berkaitan dengan pelindungan privasi. Kemudian, teori hak asasi manusia dalam era digital yang menempatkan privasi sebagai hak dasar yang juga harus dilindungi oleh negara. Dan yang terakhir, teori perbandingan hukum yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu regulasi dengan membandingkan praktik di yurisdiksi lain. Kemudian kita masuk ke kerangka konseptual. Jadi dalam penelitian ini, kerangka konseptual ini disusun berdasarkan 5 konsep utama yang saling berkaitan. Konsep pertama ini adalah automated decision making yang merupakan proses pengambilan keputusan oleh sistem otomatis tanpa campur tangan manusia. Kedua adalah profiling, yaitu proses mengolah data pribadi untuk membuat profil perilaku atau karakteristik seseorang. Konsep ketiga adalah perlindungan data pribadi yang menjadi dasar dari setiap untuk pemrosesan data. Konsep keempat adalah hak subjek data yang mencakup
hak akses dan hak koreksi, hak keberatan, dan potensi pengembangan hak penjelasan. Konsep kelima adalah algorithmic accountability yang merupakan proses audit, transparansi, dan pertanggungjawaban pengendali data atas penggunaan algoritma. Kelima konsep tersebut saling berkaitan. ADM dan profiling adalah mekanisme pemrosesan data. Pemrosesan tersebut mempengaruhi hak subjek data. Hak tersebut harus dijamin melalui perlindungan data pribadi, dan pelindungan tersebut membutuhkan akuntabilitas algoritmik. Agak nanti tolong di-cut ya. Kalian WhatsApp-nya berisik banget sumpah. Aku nggak bisa konsen karena ada typing, ngetik-ngetik. Pemrosesan tersebut mempengaruhi hak subjek data. Hak tersebut harus dijamin melalui 3% lagi. Kelima konsep tersebut saling terkait. ADM dan profiling adalah mekanisme pemrosesan data. Pemrosesan tersebut mempengaruhi hak subjek data. Hak tersebut dijamin melalui perlindungan data pribadi, dan perlindungan tersebut membutuhkan akuntabilitas algoritmik yang agar keputusan otomatis tidak merugikan individu. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni metode yang berfokus pada analisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Metode normatif ini dipilih karena penelitian ini bermaksud membandingkan, menafsirkan, dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur ADM dan profiling di 3 yurisdiksi atau 3 negara. Penggunaan metode empiris tidak diperlukan karena penelitian ini tidak melakukan pengamatan langsung terhadap implementasi teknis ADM. 2 pendekatan utama digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach untuk mengkaji ketentuan UU PDP, GDPR, dan PDPA. Kedua, pendekatan perbandingan hukum atau comparative approach untuk menilai kesamaan, perbedaan, serta kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem hukum. Jenis data yang kami ambil terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, penelitian terdahulu, dan serta dokumen akademik lainnya. Sumber data primer adalah Undang-Undang PDP 2022, GDPR 2016, dan PDPA 2010. Sedangkan sumber data sekunder mencakup penelitiannya Olivia tahun 2020, penelitian Dewi tahun 2020, penelitian Purwanti tahun 2025, Setia Ningrum 2024, dan publikasi lainnya yang akan tercantum di daftar pustaka. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif untuk menggambarkan dan membandingkan ketentuan ADM dan profiling dalam ketiga yurisdiksi. Berikutnya hasil penelitian dan pembahasan akan dibahas oleh Karunia Andini. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pengaturan ADM dan profiling di Indonesia, Uni Eropa, dan Malaysia. Di Indonesia, Undang-Undang PDP menempatkan ADM sebagai pemrosesan berisiko tinggi sehingga wajib disertai DPIA. Namun UU PDP belum memberikan definisi jelas mengenai keputusan otomatis, tidak mengatur mekanisme audit algoritma, dan belum mengakui hak penjelasan secara eksplisit. Profiling juga tidak memiliki ketentuan teknis meskipun praktik tersebut digunakan secara luas dalam platform digital. Uni Eropa melalui GDPR memberikan standar perlindungan yang lebih tinggi. Pasal 22 GDPR memberikan hak bagi individu untuk tidak tunduk pada keputusan otomatis yang berdampak signifikan. Uni Eropa juga menyediakan hak untuk mengetahui logika yang digunakan dalam ADM serta memiliki mekanisme audit algoritma yang mampu meningkatkan akuntabilitas. Malaysia melalui PDPA menerapkan pendekatan berbasis persetujuan, tetapi tidak mengatur ADM dan profiling secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun PDPA memberikan perlindungan yang cukup kuat dalam hal persetujuan, Malaysia belum secara eksplisit merumuskan batasan terhadap penggunaan sistem otomatis. Dalam kesenjangan regulasi, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia menghadapi beberapa kelemahan. Ketidakjelasan definisi ADM menciptakan kemungkinan penyalahgunaan oleh pengendali data. Ketiadaan pengaturan teknis tentang profiling berpotensi menimbulkan diskriminasi algoritmik. Tidak adanya audit algoritma membuat proses ADM beresiko menjadi kotak hitam yang tidak dapat diperiksa secara transparan. Selain itu, belum adanya right to explanation melemahkan posisi subjek data dalam memahami bagaimana keputusan yang memengaruhi hak mereka dibuat. Setelah melakukan perbandingan dengan GDPR dan PDPA, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan pembaruan regulasi melalui mekanisme legal transplantation. Beberapa prinsip yang dapat diadopsi antara lain right to explanation dari GDPR, mekanisme persetujuan yang lebih kuat dari PDPA, pengaturan teknis mengenai profiling, pembentukan otoritas independen yang kompeten, serta penerapan audit algoritma untuk meningkatkan transparansi. Yang terakhir atau bab 5 ada kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan ADM dan profiling di Indonesia masih memerlukan penguatan signifikan. Undang-Undang PDP menjadi fondasi penting dalam perlindungan data pribadi, tetapi belum merinci definisi ADM, mekanisme audit algoritma,
maupun pengaturan khusus mengenai profiling. Uni Eropa melalui GDPR menunjukkan standar regulasi tertinggi, sementara Malaysia menekankan persetujuan sebagai dasar pemrosesan data meskipun belum mengatur aspek teknis ADM. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, Indonesia perlu menetapkan definisi ADM secara jelas dalam regulasi turunan Undang-Undang PDP. Kedua, perlu dirumuskan aturan teknis mengenai profiling untuk mencegah praktik diskriminatif. Ketiga, harus dibentuk mekanisme audit algoritma guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keempat, perlu diakomodasi hak penjelasan bagi subjek data. Kelima, otoritas pengawas perlindungan data harus diperkuat secara kelembagaan agar mampu mengawasi praktik ADM dan profiling secara efektif. Limitasi penelitian ini terletak pada batasan metode normatif yang tidak membahas aspek teknis implementasi ADM di lapangan. Penelitian ini hanya menganalisis norma hukum tanpa mengevaluasi performa algoritma atau dampak teknis sistem ADM di sektor industri. Oke, saya ambil alih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.